amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena ora ono syukuri. Saya itu berkali-kali diundang acara publik itu tidak pernah mau. Satu, mungkin nggak bakat ya, nggak bakat juga nggak ingin. Dua, saya tidak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu 1 jam. Karena keyakinan saya ngaji itu harus khatam, karena saya ini trauma. Kalau ngaji di depan, musannaf bilang kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Setelah belajar di belakang kama sabako, seperti yang sudah kelewat. Sehingga gara-gara itu saya kalau sinau itu khatam dari min awali hatta akhiri, karena yang satu di depan kama sayati, setelah di belakang kama sabako apa kama takotan. Yang jelas ilmu yang saya tekuni memang ilmu tafsir. Gus Ali tahu betul tentang bapak saya karena mulai kecil saya ini menangi beliau belum tenar-tenar amat sampai sangat tenar, mungkin sampai langit ya khawatir. Begini, dulu saya di sarang itu pernah rois takrib, rois fathul mu'in. Tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Hak, dhisik ono wong imami, saking semangate ngapalno hal ataka haditsul ghosiyah Jumat-Jumat itu. Karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghosiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara yaitu kon ngelingno ngangge napa? Subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah. Nah, pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad merubah hanya satu pakem mengingatkan imam itu pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Niki adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam muni ora maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu apa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Enggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya itu cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli, musolli itu ngomong kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru ya. Dan darurat, ya, dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra, kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra. Sehingga dari kejelekan-kejelekan seperti itu akhirnya saya berpikir, sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madzhabul Arba'ah, karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi, misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah, kemudian kadang majunun bisirjin, kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Nggak usah diterjemah, ini sambil latihan bahasa Arab katanya. Masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Majun ya. Ternyata mazhab Syafi'iyahnya membolehkan atau nganggap alat tohara itu dua, alma wa turab. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafi termasuk alatut tadhir atau alatut tohara itu an-nar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya an-nar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci meskipun majunun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nah, jadi kalau anda mandi junub atau nggak punya wudhu, kalau nggak ada turab sama apa? Air, ada solusinya, yaitu wudhu pakai
nar, tapi itu jelas haram gitu kalau itu, karena nggak mungkin, nggak ada turab itu udah nggak mungkin. Sehingga ini penting, gejolokan para ulama, para guru ini penting, karena ternyata para nabi itu menjadi pinter itu ya karena digojlok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya, itu Nabi Ibrahim tangklep, kowe sapa? Aku malaikat. Ono apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawa Anda. Terus kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah, masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya, karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini, dia tidak bisa jawab. Akhirnya niki kalau pamit, niki kalau sembuh niki cekap, cekap, bingung, betul kulino nih, bingung. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini, wa hal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim, sama Ibrahim. Wa hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wa hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya enggak masalah sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup tuh cerdas. Kata Ghazali cerdas nyikapi apa? Realitas.